Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2K Informatika. Di sini kami akan menjelaskan teori-teori yang sudah dibahas pada mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, maka sebelumnya saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Sri Wahyuni, dengan NIM 22044111424. Yang kedua, Marsha dengan NIM 22044111434. Yang ketiga, Helmi Alprilia dengan NIM 22044111409. Yang keempat, Nia Rahmadani dengan NIM 22044111403. Dan yang terakhir, Afni dengan NIM 22044111434. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, ini adalah mind map yang sudah kami buat tadi, yang berisi tentang materi-materi yang akan kami jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang artificial intelligence. Artificial intelligence merupakan komputer dengan karakteristik seperti otak manusia, meliputi kemampuan berpikir kritis, membuat keputusan, dan menaikkan produktivitas. Yang kedua, tujuan dasar munculnya artificial intelligence untuk menyediakan mekanisme pengambilan keputusan. Semua keputusan berdasarkan data mentah yang sudah dikumpulkan oleh manusia. Yang ketiga, manfaat artificial intelligence. Pertama itu otomatis pekerjaan. Dampak munculnya artificial intelligence adalah digitalisasi dan otomasi dalam proses pekerjaan di berbagai industri. Yang kedua, membuka peluang baru. Artificial intelligence membuka peluang baru dalam menyelesaikan beban kerja secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afni dari kelas 2K dengan NIM 22044111432. Nah, di sini saya akan menjelaskan masalah dan ruang keadaan. Masalah dan ruang keadaan merupakan konsep yang terkait erat dengan ilmu komputer dan permodelan masalah. Dalam konteks ini, masalah mengacu pada situasi atau tugas yang ingin diselesaikan, sedangkan ruang keadaan adalah himpunan semua kemungkinan, konfigurasi, atau keadaan yang bisa terjadi dalam rangka mencapai solusi. Dalam permodelan masalah, masalah dapat diwakili sebagai suatu keadaan awal yang harus diubah menjadi keadaan tujuan melalui serangkaian langkah atau aksi. Ruang keadaan adalah himpunan semua kemungkinan konfigurasi yang dapat terjadi selama proses pencarian solusi. Contoh penerapan konsep ini adalah dalam algoritma pencarian seperti algoritma ALSTAR yang mencari solusi dengan memperhitungkan biaya langkah dan estimasi biaya yang tersisa menuju keadaan tujuan. Adapun dalam kondisi teori kecerdasan buatan, pemodelan masalah dan ruang keadaan menjadi dasar dalam merancang agen cerdas yang dapat mengambil keputusan dalam lingkungan yang dinamis. Materi berikut ini adalah searching. Blind search adalah metode pencarian yang menggunakan informasi tentang langkah-langkah yang dapat diambil tanpa mempertimbangkan informasi tentang target atau tujuan pencarian. Contoh dari blind search adalah metode pencarian seperti depth first search atau DFS dan breadth first search. Heuristic search di sisi lain adalah metode pencarian yang menggunakan informasi tambahan tentang masalah untuk memandu pencarian menuju solusi yang diharapkan. Heuristic search menggunakan heuristik, yaitu fungsi penilaian atau estimasi yang memberikan perkiraan seberapa dekat setiap langkah ke tujuan. Contoh dari heuristic search adalah metode pencarian seperti best first, ALSTAR, dan greedy search. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan metode tergantung pada karakteristik masalah yang dihadapi.
Blind search cenderung lebih sederhana tetapi bisa memakan waktu yang lebih lama untuk menemukan solusi, sementara heuristic search bisa lebih efisien tetapi memerlukan informasi tambahan dan tidak selalu menjamin solusi optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Aprilia dengan NIM 22044111409. Di sini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan reasoning. Nah, reasoning atau penalaran adalah proses mental di mana seorang menggunakan informasi yang ada untuk mencapai kesimpulan atau membuat keputusan. Ini adalah kemampuan intelektual yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai bidang termasuk ilmu pengetahuan, matematika, filosofi, dan masalah kompleks dalam kecerdasan buatan. Berikutnya ada beberapa jenis penalaran yang termasuk dedukatif, indukatif, abdukatif, analogi, induksi, probabilistik. Nah, selanjutnya adapun reasoning juga dapat terbagi menjadi penalaran formal dan informal. Penalaran formal menggunakan aturan logika dan matematika yang ketat untuk mencapai kesimpulan yang tepat, sementara penalaran informal lebih mengendalikan nalar manusia dan argumentasi yang mungkin lebih terbuka terhadap kesalahan. Nah, berikutnya ada kemampuan untuk berpikir secara rasional dan melakukan penalaran yang efektif dan adalah keterampilan yang sangat berharga dalam pengambilan keputusan yang baik dan dalam memahami dunia di sekitar kita. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pakar. Nah, sistem pakar ini adalah jenis sistem kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan eksplisit dari para ahli dalam suatu bidang untuk menyelesaikan masalah kompleks. Sistem pakar dapat digunakan untuk mengambil keputusan, memberikan saran, atau mendiagnosis masalah. Biasanya sistem pakar terdiri dari basis pengetahuan yang berisi aturan-aturan dan fakta-fakta, serta mesin inferensi yang dapat menyimpulkan solusi berdasarkan pengetahuan tersebut. Nah, berikutnya sistem pakar biasanya memiliki langkah-langkah seperti akuisisi pengetahuan atau mendapat pengetahuan dari para ahli, mempresentasikan pengetahuan atau mengorganisir dan menyimpan pengetahuan, mesin inferensi atau proses penalaran untuk mencari solusi, dan antarmuka pengguna atau untuk berinteraksi dengan pengguna. Berikutnya itu contoh penerapan sistem pakar meliputi diagnosis medis, deteksi masalah teknis, pendeteksi cuaca, dan banyak lagi. Penggunaan sistem pakar dapat membantu meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam mengatasi masalah yang kompleks dalam berbagai bidang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmadani, NIM 224411403. Di sini saya akan menjelaskan tentang fusi logis. Logika fusi adalah peningkatan dari logika boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Saat logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binar atau 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fusi menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Selanjutnya, dalam sistem kecerdasan buatan,
atau AI. Logika fusi digunakan untuk meniru penalaran dan kondisi manusia. Logika fusi merupakan pengembangan dari logika biner. Logika biner hanya memiliki dua nilai kebenaran, yakni 0 atau 1. Logika fusi memasukkan 0 dan 1 sebagai nilai kebenaran ekstrim, tetapi dengan berbagai tingkat kebenaran menengah. Selanjutnya, jaringan syaraf tiruan. Pertama, jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network adalah model matematika yang terinspirasi oleh cara kerja jaringan saraf dalam otak manusia. Ini adalah salah satu cabang dalam pembelajaran mesin yang berfokus pada pemodelan dan pemrosesan data kompleks. Selanjutnya, beberapa topik yang umumnya dicakup dalam materi tentang jaringan syaraf tiruan meliputi: pertama, perseptron. Yang kedua, arsitektur jaringan syaraf tiruan. Ketiga, fungsi aktivasi. Keempat, pelatihan jaringan. Kelima, penggunaan jaringan syaraf tiruan. Dan deep learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha dengan NIM 2204411434. Di sini saya akan menjelaskan tentang multilayer perceptron. A. Multilayer perceptron. MLP adalah salah satu jenis arsitektur jaringan syaraf tiruan neural network yang paling populer. MLP terdiri dari beberapa lapisan layar neuron yang saling berhubung. Lapisan tersebut terdiri dari lapisan input, satu atau lebih lapisan tersembunyi, hidden layer, dan lapisan output. B. Setiap neuron dalam MLP menerima input dari neuron di lapisan sebelumnya, dan di setiap koneksi antara neuron memiliki bobot yang bisa diatur. Selanjutnya, masing-masing neuron menerapkan fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Proses ini berlanjut dari lapisan input melalui lapisan tersembunyi hingga mencapai lapisan output untuk menghasilkan prediksi atau keluaran dari jaringan. MLP dapat digunakan untuk berbagai macam tugas seperti klarifikasi, regresi, dan pengenalan pola dalam berbagai bidang termasuk pengolahan citra, pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, dan banyak lagi. C. Keunggulan utama dari MLP adalah kemampuannya untuk memodelkan hubungan yang kompleks dan non-linear antara input dan output. Namun pada saat yang sama, MLP dapat cenderung rentan terhadap overfitting jika tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian, penggunaan teknik regularisasi dan validasi yang sangat dianjurkan untuk meningkatkan kinerja dan generasi model MLP. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya buka Google, lalu saya klik Perplexity A. Lalu saya klik Perplexity A. Di sini kita memasukkan apa yang kita cari. Di sini saya masuk contohnya di sini saya masuk contoh cara membuat kopi. Klik selesai, lalu enter. Nah, di sini sudah menampilkan yang kita cari, cara-cara membuat kopi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penerapan AI yang saya gunakan adalah penerapan AI untuk Google Translate. Jadi di sini kita bisa mentranslate tulisan maupun gambar.
kita masuk ke Google, terus kita cari Google Translate. Di sini kita bisa pilih bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ke Inggris, bisa juga Inggris ke Indonesia. Saya tulis di sini kecerdasan buatan. Sini juga kita bisa mendengarkannya. Artificial intelligence. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, contoh selanjutnya penerapan AI yaitu generator gambar. Salah satu pemanfaatan teknologi AI di bidang karya seni adalah aplikasi AI Art Generator. Aplikasi AI Art Generator adalah perangkat teknologi AI atau kecerdasan buatan yang mampu membuat objek gambar hanya dengan perintah khusus yang diberikan oleh penggunanya. Cara pertama, kita buka aplikasi Imagen yang download di Play Store. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita hanya tinggal mengetikkan keterangan tentang gambar. Sini saya akan mengetikkan burung anime. Selanjutnya, kita pilih gaya art yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan pilih gaya art anime V2. Selanjutnya, kita pilih hasilkan. Kita tunggu beberapa saat dan AI akan menghasilkan gambar berdasarkan keterangan dan gaya art yang dimasukkan. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini dia burung anime yang dihasilkan.